Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain. Di sini saya akan membahas materi pembelajaran pekerjaan dasar teknik mesin atau yang lebih dikenal dengan disingkat PDTM. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang peralatan kerja bangku atau perkakas tangan. Mungkin kita tidak asing dengan alat-alat tersebut karena sering kita dapati alat atau benda tersebut di rumah kita masing-masing ataupun di sekolah, di perusahaan, atau ketika kita melihat orang sedang melaksanakan pembangunan rumah. Ya, namun tidak banyak yang kita ketahui dari nama dan fungsi dari alat-alat tersebut. Ya, baiklah, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama, apa itu alat kerja bangku ya, atau perkakas tangan? Kerja bangku merupakan pembelajaran perkakas tangan yang digunakan untuk melakukan pembentukan, perbaikan, dan perakitan yang sesuai dengan masing-masing fungsi peralatan tangan. Dengan mesin dan semua pekerjaan dilakukan di atas meja kerja, yaitu pengertian dari kerja bangku atau perkakas tangan. Ya, perkakas tangan atau kerja bangku sendiri mempunyai banyak peralatannya masing-masing. Di sini ada peralatan pemegang, peralatan penanda, peralatan pemotong, peralatan perata, peralatan pelubang, dan peralatan pembuat kulir. Kita lanjut. Nah, peralatan yang digunakan dalam melaksanakan kerja bangku umumnya peralatan atau alat-alat tangan yang dapat dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yaitu sebagai alat pemegang benda, alat penanda, alat perata, alat pemotong, atau alat pelubang, alat pembuat ulir. Ya. Yang pertama kita bahas tentang alat pemegang benda, yaitu ragum. Ya. Ragum adalah alat penjepit benda kerja yang akan dikikir, dipahat, ya, digergaji, ditap, ataupun disnei, dan lain-lain. Ya, ragum sendiri terdiri dari 3 tipe, yaitu ada ragum biasa, bisa kita lihat gambarnya langsung, ragum rotasi, ragum yang bisa diputar, ataupun ragum universal. Ya, itu yang pertama dari alat pemegang benda. Nah, yang kedua, di sini adalah tang atau pillars. Ya, alat ini berfungsi sebagai pemegang benda kerja yang fleksibel dan mudah digunakan. Pada umumnya, tang atau pillars yang digunakan pada lingkungan kerja ada berbagai macam jenis. Ya, akan tetapi menurut fungsinya, tang atau pillars dibagi menjadi 3, yaitu alat tang pemotong, ya, tang pemegang atau pengunci, dan tang kombinasi. Ya, mungkin yang sering kita lihat adalah tang kombinasi dan tang pemotong. Ya, untuk tang pemegang atau tang pengunci biasanya terdapat di bengkel, ya, ataupun di tempat-tempat kelistrikan, ya, untuk alat pemegang dan alat tang pengunci, ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua di sini ada peralatan penanda, ya, dari alat kerja bangku. Yang pertama dari peralatan penanda sendiri adalah palu. Nah, palu adalah sebuah alat atau perkakas untuk memaku, menempa logam, memperbaiki suatu benda, ataupun untuk menghancurkan objek lain. Alat ini umumnya digunakan untuk kebutuhan mekanik atau pertukangan dalam rangka membantu meringankan serta mempermudah pekerjaan. Nah, palu sendiri macam-macam bentuknya. Ya, ada palu kambing atau palu konde, ya, ada palu karet, tembaga, dan lain sebagainya. Bisa dilihat di gambar tersebut, ya. Oke, yang kedua di sini ada penggores. Ya, penggores adalah untuk membuat garis, khususnya penandaan pada permukaan logam dan baja. Penggores juga terdapat beberapa jenis tipe yang sering digunakan. Ada penggores sederhana, penggores dengan salah satu ujung bengkok, penggores yang dapat diubah ujungnya, dan lain-lain. Bisa dilihat di sini. Jadi khusus untuk penandaan pada suatu logam ataupun baja atau besi, ya, untuk penggores di sini. Nah, ketiga di sini ada penitik, ya, adalah untuk membuat titik pusat yang lengkung atau titik garis. Jadi penitik ini bisa untuk kita menandakan di suatu benda kerja, ya, contohnya di besi, ataupun membuat garis di benda kerja menggunakan penitik ini, ya. Yang keempat ada cap atau stem, digunakan untuk menandai logam dan beberapa bahan bukan logam dengan nomor, huruf, angka, dan tanda-tanda lainnya. Cap juga terdapat beberapa bagian, yaitu ada cap nomor, cap huruf, cap tanda, cap huruf, dan nomor, ya. Masing-masing terdiri dari ukurannya 0,5 sampai 5 mili dan seterusnya. Ya, jadi kalau tadi penitik ini khusus untuk membuat titik ataupun membuat garis, ya. Nah, kalau cap ini bisa untuk membuat nomor, membuat huruf, atau membuat nama kalian di suatu benda dengan menggunakan cap stem ini, ya, atau untuk menandai
bahwa benda kerja ini dikerjakan pada tanggal berapa, ya bulan apa dan tahun berapa. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang ketiga ada peralatan pemotong ya untuk alat perkakas ya. Yang pertama di sini adalah gergaji. Adalah sebuah alat perkakas yang material dasarnya besi tipis dengan ujungnya berbentuk seperti gigi tajam, yang fungsinya untuk memotong maupun membelah kayu, logam serta benda material lainnya. Benda-benda seperti kayu, besi, pipa, dan triplek merupakan bahan yang sering dipotong menggunakan gergaji yang biasa. Nah, bisa kita lihat macam-macam gergaji di sini. Ada gergaji khusus buat kayu, ya ada gergaji khusus buat bata, ada gergaji khusus buat besi, ada juga khusus buat keramik ya, macam-macam ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada pahat ya. Pahat adalah perkakas pertukangan berupa bilah besi yang tajam pada ujungnya untuk melubangi atau mengukir benda keras seperti kayu, batu, dan logam. Nah, pahat sendiri biasanya sering digunakan oleh tukang kayu atau orang yang suka membuat lemari ataupun membuat bangku ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini yang keempat ketiga ada gerinda. Adalah mesin yang digunakan untuk pekerjaan menggerinda suatu benda kerja. Mulanya mesin gerinda hanya digunakan untuk pengerjaan benda kerja logam seperti stainless steel dan besi. Ya, jenis-jenisnya bisa kita lihat ada gerinda tangan, gerinda duduk, dan gerinda potong. Ya. Nah, yang keempat di sini ada peralatan perata ya dari alat kerja bangku atau perkakas tangan. Ya. Yang pertama di sini ada kikir ya. Alat perkakas tangan yang berguna untuk mengikiskan benda kerja. Kegunaan kikir pada pekerjaan penyayatan untuk meratakan dan menghaluskan suatu bidang, membuat rata dan menyiku antara bidang satu dengan bidang lainnya, membuat rata dan sejajar, membuat bidang-bidang berbentuk dan sebagainya. Nama-namanya di sini bisa kita lihat ya, tiap-tiap kikir berbeda-beda ya, ada kikir plat, kikir setengah bulat, kikir segi empat, kikir bulat, dan lain sebagainya ya. Nah, kita lanjut ya. Di sini ada meja perata. Alat ini dipergunakan sebagai landasan untuk memukul atau meratakan benda kerja yang bengkok ya. Biasanya meja perata atau surface table terbuat dari besi tuang, keramik, atau granit. Nah, meja perata sendiri bisa digunakan juga untuk pengukuran suatu benda kerja. Ya. Nah, kelima di sini ada peralatan pelubang ya. Di sini ada mesin bor, bisa kita lihat merupakan sebuah mesin yang gerakan memutarkan alat pemotong dengan arah pemakaiannya ya. Mata bor hanya pada sumbu mesin tersebut. Mesin ini dapat digunakan untuk mengebor atau membuat lubang berbentuk bulat dalam lembaran kerja ya. Sini macam-macam bornya udah ada ya. Ada bor tangan, bor cordless, bor impact, dan bor duduk ya. Nah, di sini kedua ada mata bor ya. Merupakan sebuah alat untuk membuat lubang pada benda-benda seperti kayu, logam, kaca dinding ya, serta plastik. Terdapat berbagai macam jenis dan ukuran masing-masing bor. Untuk membuat lubang dengan mesin bor berbeda jenis, tentunya berbeda pula fungsinya. Ya, untuk jenis bor ya bisa dilihat. Nah, peralatan pembuat ulir di sini ya. Di sini ada tap ya. Adalah alat untuk memotong ulir agar cocok untuk baut pasangannya atau baut tanam ya. Alat ini dapat digunakan untuk memperbaiki mur atau alat yang sama yang ulirnya tidak beratur ya, atau cross threaded. Ya, bisa dilihat di sini ya. Yang kedua di sini ada sney atau thread die, digunakan untuk membuat ulir pada sepotong besi bulat atau untuk memperbaiki ulir yang sudah rusak ya. Kalau tap ini kita membuat ulir dalam benda kerja ya. Nah, kalau untuk sney ini berbeda. Sney ini digunakan untuk membuat ulir pada sepotong besi. Jadi ketika kita sudah membuat besi atau membubut besi, nah untuk membuat ulirnya menggunakan sney ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang terakhir di sini ada handle sney atau distock snail. Handle sney digunakan untuk menahan thread dengan kuat agar operator atau mekanik dapat memberikan tekanan yang merata. Nah, guna handle ini adalah untuk memutar sney tadi, tapi dengan menggunakan tekanan agar benda kerjanya itu bisa membentuk ulir ya, atau bisa merapikan ulir yang rusak ya. Jadi ini pembahasan tentang materi pembelajaran pekerjaan dasar teknik mesin untuk alat kerja bangku atau perkakas tangan ya. Sampai sini mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Jika ingin tanyakan bisa langsung tanyakan ke saya ya. Selamat belajar di rumah. Saya Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.